Saudara-saudari di dalam Kristus, banyak orang melihat Yesus hanya sebagai manusia biasa, bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Kristen menuhankan Yesus secara irasional. Tapi apakah itu benar? Hari ini kita akan membahas langsung dari Alkitab, khususnya Injil Yohanes pasal 5. Kita akan melihat bahwa Yesus sendiri yang menyatakan Ia adalah Tuhan, yang merendahkan diri menjadi manusia. Mari kita buka hati dan dengarkan firman Tuhan. Alkitab tidak pernah bilang Yesus adalah manusia biasa yang kemudian diangkat jadi Tuhan. Sebaliknya, Ia adalah Allah yang dengan sukarela merendahkan diri. Lihat Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5-8 menjelaskan kenosis. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Ini bukan mitos Yunani, ini adalah kesaksian para rasul yang hidup di abad pertama. Dalam Yohanes 5, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun di kolam Betesda pada hari Sabat. Orang Yahudi marah pada Yesus, bukan karena mukjizat yang dilakukannya, tetapi karena Yesus dipandang telah melanggar Sabat. Lalu Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Orang Yahudi langsung mengerti, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menjawab, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ini bukan berarti Yesus lebih rendah, tapi Ia dan Bapa bekerja dalam satu kesatuan sempurna. Bapa memperlihatkan segala sesuatu kepada anak, dan segala sesuatu yang anak lakukan selalu selaras dan sesuai dengan kehendak Bapa. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Bapa mengampuni dosa manusia. Yesus pun mengampuni dosa manusia. Yesus mengklaim kuasa yang sama. Ini inti yang paling menarik. Ayat 22 dan 23, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi Ia telah menyerahkan segala penghakiman kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kata menghormati dalam bahasa Yunani adalah timao, penghormatan yang pantas untuk Allah. Kata sama seperti berarti setara persis. Yesus menuntut penyembahan yang sama dengan Bapa. Ini klaim keilahian yang sangat tegas. Yesus melanjutkan, Ia memiliki hidup dalam dirinya sendiri, sama seperti Bapa. Ia akan menghakimi semua orang, dan suatu hari, semua yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Semua ini adalah hak prerogatif Allah semata. Saudara-saudari, dari semua fakta di atas kita bisa lihat kesetaraan hakikat Yesus dengan Bapa, perbedaan peran karena perendahan diri, dan tuntutan penghormatan yang sama. Ini bukan perkembangan doktrin yang baru muncul belakangan, tapi klaim Yesus sendiri sejak semula. Jadi, jika Yesus hanya manusia, Ia penghujat terbesar. Tapi jika Ia Tuhan yang menjadi manusia, maka kita harus menghormatinya sama seperti kita menghormati Bapa. Yesus menunjukkan lewat firman-Nya dan perbuatannya yang ajaib sebagai Tuhan. Semua itu ada dalam kategori hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Inilah inti Injil. Allah turun ke dunia untuk menebus kita, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab para nabi di Perjanjian Lama. Terima kasih telah menonton. Jika video ini memberkati Anda, bagikan ke teman-teman Anda. Bacalah sendiri Yohanes 5 dan bagian lain yang relevan dalam Injil, renungkan dan putuskan, siapakah Yesus bagi Anda? Tuhan memberkati.